Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga buat Pak Isnanda. Saya di sini Wahyu Priyono akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah biografi dari Marazin R. Banaji. Marazin Rustum Banaji FBA adalah seorang psikolog Amerika di Universitas Harvard yang dikenal karena karyanya mempopulerkan konsep bias implisit dalam hal ras, jenis kelamin, orientasi seksual, dan faktor lainnya. Yang berikutnya biografi dari Max H. Bazerman. Max H. Bazerman adalah yang karyanya berfokus pada negosiasi, ekonomi perilaku, dan etika. Dalam bukunya yang terbaru, Better, Not Perfect, Bazerman memberikan wawasan tentang bagaimana individu dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan untuk dunia. Yang berikutnya adalah Dolichuk. Dolichuk adalah psikolog pemenang penghargaan dan profesor manajemen dan organisasi di Stern School of Business di New York University. Dia mempelajari bagaimana dan mengapa sebagian besar orang yang sudah bermaksud baik masih rentan terhadap bias. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas apakah Anda seorang manajer yang etis. Ketika seseorang ditanya seperti itu dan dia seorang manajer, mungkin orang itu akan menjawab bahwa iya, saya adalah manajer yang etis, seperti itu. Karena kan wajarlah orang itu menganggap bahwa diri dia atau berasumsi bahwa diri dia itu etis, karena etis dia itu belum tentu juga etis bagi orang lain, atau pengambilan keputusan dia itu menguntungkan bagi orang lain atau enggak. Kalau bagi diri dia, orang dia yang memutuskan, ya dia mungkin itu etis-etis aja ketika aku berperilaku yang seperti ini. Tapi kan belum tentu juga bagi orang lain seperti itu. Dan di sini juga ada sebuah penelitian psikologis yang menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan hal yang tidak etis itu di bawah alam sadar dia. Perilaku yang dilakukan di bawah alam sadar seorang manajer, disitulah akan menyebabkan kinerja manajer menjadi tidak efektif dan sulit untuk mempertahankan karyawannya, karena yaitu asumsi dia, bukan asumsi orang lain. Ketika dia bilang A tapi orang lain atau kebanyakan khalayak itu beranggapan itu B, ya pasti beranggapan atau karyawan itu beranggapan bahwa manajer ini kurang adil, seperti itu. Manajer ini kurang adil atau mungkin mementingkan kepentingan dia sendiri tanpa memikirkan orang lain, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu sumber yang mengakibatkan keputusan tidak etis. Nah, di sini untuk yang pertama ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan di sini yaitu bias yang mendukung mereka yang dapat menguntungkan Anda. Semua orang tahu bahwa konflik kepentingan itu menyebabkan perilaku korup yang disengaja. Tetapi banyak eksperimen psikologi yang menunjukkan bahwa betapa kuatnya konflik semacam itu dapat secara tidak sengaja membelokkan pengambilan keputusan.
Dan di sini ada suatu artikel yaitu tentang why good account do bad audits. Audits ya, semacam eksperimen yang menunjukkan bahwa dunia kerja penuh dengan situasi di mana konflik semacam itu menyebabkan profesionalitas yang harusnya jujur dan etis secara tidak sadar membuat atau rekomendasi yang tidak masuk akal dan tidak etis. Kayak semisal dokter menghadapi konflik kepentingan tentang penerimaan pasien yang seharusnya pasiennya itu harusnya nggak dirawat atau mungkin bisa juga dirawat, pokoknya dia bisa dapat pulang dan dokter itu merekomendasikan untuk rawat inap. Mungkin pasiennya jadi lebih mengeluarkan biaya yang lebih lah, seperti itu. Karena dokter mikir bahwa rujukan dia itu terbaik untuk pasien. Jadi mungkin pemikirannya dapat dipantau. Kalau pasien pulang atau nggak rawat inap kan ya itu udah tanggungan pasien sendiri dan keluarga. Tapi di sini kan juga pasien harus mengeluarkan pembayaran yang lebih jika dia dirawat inap, seperti itu. Untuk yang kedua itu ada klaim yang berlebihan. Maksud klaim berlebihan ini yaitu bias yang menyukai Anda. Wajar jika seorang yang sukses itu memiliki pendapat positif tentang dirinya gitu. Jadi mungkin mereka beranggapan bahwa dirinya itu mampu dan dirinya itu bersungguh-sungguh tekun, dan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang mayoritas orang yang menganggap dirinya itu di atas rata-rata dalam sejumlah ukuran mulai dari kecerdasan hingga kemampuan mengemudi. Dan mungkin klaim yang berlebihan ini itu juga mungkin tidak bagus juga, karena dia terlalu menganggap diri dia itu bisa dan mungkin menganggap orang lain itu kurang bisa seperti dia, karena kan dia udah berasumsi positif tentang diri dia sendiri. Dan harusnya penilaian diri dia itu bukan di dia, tapi penilaian diri dia itu berada di orang lain atau orang yang berhadapan dengan dia. Orang lain itu menganggap dia seperti apa, bukan dia berasumsi bahwa oh saya ini baik, oh saya ini bisa, saya ini mampu untuk melakukan semua itu, dan mungkin itu kurang tepat, seperti itu. Untuk yang ketiga itu ada pengambilan keputusan mengikuti saran orang terdekat, atau mungkin misal punya sahabat, teman atau keluarga seperti itu. Dia itu ketika mengambil keputusan itu mendengarkan saran orang lain, sedangkan orang lain itu tidak tahu tentang peristiwa atau hal yang akan dia lakukan atau hal yang akan dia putuskan. Jadi dia nggak tahu etis enggak ya ketika dia yang seperti itu. Dan harusnya ketika mau mengambil keputusan itu boleh meminta saran orang lain, tapi disaring dulu
Jadi disaring ini bagus atau enggak, ini cocok atau enggak, dan ini merugikan satu pihak atau enggak, seperti itu. Ketika emang kita misal bercerita sama teman dekat dan teman dekat mengasih saran, kita boleh mengambil saran dia, tetapi kita harus menyaring dulu, karena yang mengerti tentang hal yang harus kita lakukan itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain itu. Ya, untuk yang terakhir yang akan saya sampaikan di sini, prasangka tersirat. Ya, pengambilan keputusan tidak etis dari prasangka tersirat atau bias yang muncul dari keyakinan bawah sadar. Di sini kebanyakan orang yang berpikiran adil berusaha untuk menilai orang lain sesuai dengan kemampuan. Jadi misal seorang manajer itu menilai karyawannya sesuai dengan sesuatu yang telah dilakukan oleh karyawannya tersebut. Jadi manajer ini menilai karyawannya itu, oh karyawanku ini rajin, si A rajin, si B kurang rajin, kayak itu. Tetapi penelitian ini menunjukkan seberapa sering orang malah menilai menurut stereotip dan sikap yang tidak disadari, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda dan selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Zafira dengan nomor mahasiswa 2117295540. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai 4 sumber yang dapat mengakibatkan keputusan itu diambil secara tidak etis. Sumber yang pertama yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu adalah keadaan di mana kita membutuhkan kepercayaan, dan dalam konflik kepentingan ini bias itu dapat dilakukan secara sadar. Contohnya, ketika perusahaan kita sedang menghadapi suatu masalah, kita langsung datang ke konsultan karena kita percaya bahwa seorang konsultan itu dapat membantu kita untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal belum tentu keputusan kita untuk langsung datang ke konsultan itu merupakan keputusan yang terbaik, begitu. Lalu yang kedua atau sumber yang kedua itu ada klaim yang berlebih. Klaim yang berlebih itu timbul dari kita menilai diri kita itu sudah unggul. Jadi kita ini menganggap bahwa kita sendiri dapat membuat keputusan itu tanpa melibatkan orang-orang atau melibatkan karyawan-karyawan. Itu dapat memberikan efek juga kepada lingkungan kita karena menganggap kita tidak menghargai mereka, tidak menghargai pendapat mereka, dan itu juga dapat mengakibatkan keputusan itu diambil secara tidak baik karena belum tentu keputusan atau informasi yang kita dapatkan dari kita sendiri itu merupakan informasi yang baik, begitu. Lalu sumber yang ketiga itu adalah mengikuti saran orang terdekat. Mengikuti saran orang terdekat ini kita terlalu percaya atau yakin bahwa orang terdekat kita itu adalah orang yang terbaik dalam memberikan informasi, memberikan pendapat, begitu. Contohnya, saat kita mempunyai masalah, lalu kita bercerita dengan orang, lalu orang ini memberikan informasi ke kita percaya, itu belum tentu setelah itu kita mengambil keputusan itu baik, karena belum tentu informasi dari orang terdekat kita ini adalah informasi yang jelas dan informasi yang benar-benar terjadi. Lalu sumber yang terakhir adalah prasangka tersirat. Prasangka tersirat itu adalah prasangka yang dibuat atau prasangka seketika gitu. Jadi contohnya seperti tadi, kita saat menilai orang, oh orang ini baik, orang ini nggak baik, itu belum tentu penilaian kita itu benar. Jadi saat mengambil keputusan seharusnya kita itu harus menilai benar-benar apakah dia ini orang baik, apakah dia itu orang yang tidak baik. Jadi kita tidak menghasilkan prasangka yang tersirat. Cukup sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinda Kinanti dengan nomor mahasiswa 29528. Sebelumnya, kita telah membahas 4 sumber yang mengakibatkan keputusan tidak etis. Nah, kemudian di sini saya akan membahas dalam mengatasi masalah atau bias yang menyebabkan pengambilan keputusan tidak etis, manajer itu berupaya dengan cara mengikuti pelatihan mengenai etika. Nah, kenapa sih manajer itu harus berupaya untuk karyawan-karyawannya mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai etika itu agar kita itu mengurangi bias-bias atau masalah-masalah yang ada dan terjadi di dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada perusahaan kita sendiri. Nah, namun hal itu dilakukan oleh manajer itu tidak memberikan dampak yang signifikan guna mengatasi masalah dan bias-bias yang ada. Nah, untuk itu karena kita itu tidak bisa mengatasi dan mengurangi dampak yang signifikan terhadap bias-bias atau masalah yang ada, kita itu diberikan cara untuk menyesuaikan diri kita itu dengan bias-bias yang ada. Nah, di sini saya akan memberikan 3 cara untuk menyesuaikan diri dengan bias. Yang pertama adalah kita itu bisa mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu mengurangi bias-bias atau masalah-masalah yang ada dan terjadi di dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada perusahaan kita sendiri. Nah, namun hal itu dilakukan oleh manajer itu tidak memberikan dampak yang signifikan guna mengatasi masalah dan bias-bias yang ada. Nah, untuk itu karena kita itu tidak bisa mengatasi dan mengurangi dampak yang signifikan terhadap bias-bias atau masalah yang ada, kita itu diberikan cara untuk menyesuaikan diri kita itu dengan bias-bias yang ada. Nah, di sini saya akan memberikan 3 cara untuk menyesuaikan diri dengan bias. Yang pertama adalah kita itu bisa mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih rinci oleh rekan saya. Yang kedua itu adalah membentuk lingkungan. Nah, membentuk lingkungan itu bisa, ya secara singkatnya itu kita akan membentuk lingkungan kita itu lingkungan yang positif. Agar apa? Agar kita itu bisa mengambil keputusan itu dengan cara yang lebih baik, lebih matang, dan lebih sangat dipikirkan itu, sehingga bias-bias ataupun masalah-masalah yang ada itu nanti akan sangat amat dikurangi gitu. Yang ketiga adalah memperluas proses pengambilan keputusan. Nah, untuk definisi-definisi dari masing-masing cara yang sudah saya sebutkan di atas tadi itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi Pak Is, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menyesuaikan diri dengan bias. Di sini ada 3 poin penting, yaitu mengumpulkan data, membentuk lingkungan, dan memperluas proses pengambilan keputusan. Untuk poin yang pertama yaitu mengumpulkan data. Dalam hal ini mengumpulkan data memiliki arti yaitu mengungkapkan keberadaan bias. Bias berarti prasangka atau kesalahan buruk yang terjadi dalam proses berpikir. Bias dapat menyebabkan kerugian besar bagi suatu perusahaan atau organisasi apabila hal ini terjadi secara terus-menerus. Mengumpulkan data berdasarkan survei atau statistik yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan titik cerah terhadap masalah bias yang terjadi. Untuk poin yang kedua di sini itu membentuk lingkungan. Membentuk lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat mengungkapkan seperti apa sifat yang kita miliki yang ditunjukkan melalui lingkungan itu sendiri. Jadi jika ingin membiasakan diri dengan bias kita harus mengetahui lingkungan kita seperti apa, budaya kita seperti apa, dan banyak hal lain yang harus kita pahami terhadap lingkungan kita. Salah satu contoh yang bisa saya ambil yaitu ketika misal contoh kita pertama kali keluar negeri, kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di negara tersebut aneh dan mungkin merasa asing dengan kita. Jadi kita akan mengambil kesimpulan yang salah gitu. Misal kita, kok mereka kebiasaan seperti itu, yang mereka lakukan sehari-hari seperti itu, dan menurut kita itu salah, dan sebenarnya menurut mereka itu ya itu suatu hal yang wajar atau yang benar karena memang di lingkungan mereka memang udah seperti itu. Jadi kita memang harus mengenali lingkungan kita terlebih dahulu sebelum kita berpikir. Jadi tidak adanya
kesalahan dalam berpikir gitu, atau salah pendapat, kurang lebih seperti itu. Dan untuk poin yang ketiga, memperluas proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi sebisa mungkin dihindari dengan cara memperluas dan memperbanyak berbicara dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak agar keputusan yang dibuat dapat terhindar dari bias yang sudah pernah terjadi. Contoh yang bisa saya ambil yaitu ketika kita menjadi seorang pemimpin, tentu kita akan membuat suatu keputusan. Misal salah satu contoh, kita membuat keputusan dan kita merasa bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah menguntungkan salah satu pihak gitu. Tetapi pasti ada pro kontra mengenai keputusan tersebut. Entah bagi suatu karyawan atau suatu kelompok mengenai keputusan yang kita sudah ambil, walaupun kita merasa itu sudah tepat, tapi ternyata menurut karyawan yang lain itu tidak tepat. Jadi situ sudah kita membuat keputusan yang salah, bisa dibilang seperti itu. Jadi itulah betapa pentingnya kita memperluas proses pengambilan keputusan agar keputusan yang salah itu tidak pernah terjadi lagi. Jadi kita bisa mengurangi seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan kelompok saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Isnanda dan selamat pagi teman-teman. Saya Indonaldo Winarno. Terima kasih untuk kesempatannya untuk presentasi, dan saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini, melihat dari beberapa faktor yang tidak kita sadari sebenarnya membuat diri kita melakukan hal yang tidak etis. Manajer harus paham bahwa bukan hanya dengan tidak memihak dan menganggap dirinya sudah baik, kemudian ia terhindar dari hal yang tidak etis, tetapi mereka juga harus secara aktif mengumpulkan data, membentuk lingkungan mereka, dan memperluas pengambilan keputusan untuk mengantisipasi sikap yang tidak etis dalam pengambilan keputusan. Misalnya sebelum mengambil keputusan bermusyawarah terlebih dahulu bersama anggotanya, terus harus adil dalam mengambil keputusan. Terus manajer juga perlu waspada dan mencari alternatif dengan melihat masalah-masalah yang terjadi atau pengalaman yang dapat didokumentasikan pada perilaku sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurangnya, kelompok kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.